Hai guys, kita balik lagi di episode 12. Episode yang mungkin penuh dengan rasa sendu, penuh dengan rasa duka. Sebelum memulai episode ini tentu saya ingin mengucapkan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terhadap semua yang terpengaruh, terhadap semua korban jatuh di tragedi Kanjuruhan pada hari Sabtu malam kemarin. Benar-benar tragedi yang sangat menyeluruh bagi komunitas sepak bola dunia, bukan hanya di Indonesia lagi. Selama tadinya saya pingin bikin video ini kemarin malam, tapi setelah mengawal beritanya semalaman penuh saat kejadian, dan minggu paginya saya dihubungi berbagai media internasional seperti CNN International, Associated Press, Deutsche Welle di Jerman, Radio France di Prancis. Udah nggak punya tenaga lagi untuk melanjutin kemarin, karena kami sebagai jurnalis terpapar semua beritanya, terutama apabila kita kontak langsung dengan teman-teman di lapangan, pengalaman mendengarkan testimoni para korban. Ya, itu benar-benar menyerap tenaga ya. Kali ini gue akan mencoba menyampaikan rangkuman-rangkuman apa yang gue bahas dengan media-media internasional dan juga dengan Kompas TV itu. Ya, pertama kita harus bahas tentu adalah kejadiannya sendiri. Supporter salah, ya mereka salah. Supporter harus bisa menerima kekalahan dengan cara lebih dewasa. Tapi itu bukan berarti mereka bisa digebuk-gebukin, bukan berarti mereka bisa ditendangin, apalagi ditembak pakai gas air mata, sehingga mereka yang nggak turun ke lapangan pun jadi korban. Ya, ini yang luar biasa susahnya ya, karena pasal 19 dari Stadium and Safety Regulations FIFA pun udah menetapkan bahwa senjata dan crowd control gas itu nggak boleh digunakan agar bisa menjaga public order, agar bisa menjaga crowd behavior gitu. Jadi nggak bisa seenaknya menembakkan gas air mata, karena harus ada situasi yang terkendali di dalam ruang stadion agar tidak terjadi apa yang terjadi kemarin. Nah, menurut saya lagi sih sebenarnya ada 3 pilar ya, yang antara lain bekerja yang antara lain ya, bukan semua, tapi yang antara lain bekerja dalam situasi match day, yaitu crowd behavior, policing dan stewarding, dan stadium infrastructure. Ketiganya ini saling menopang satu sama lain, saling bersinergi. Misalnya stewarding dan infrastruktur yang baik akan membuat crowd behavior tenang dan mereka akan merasa nyaman dalam menonton sepak bola. Kalau crowd behavior mulai memanas, policing dan stewarding yang baik akan bisa mendeeskalasi situasi, mencegah situasi menjadi nggak terkontrol. Tapi, kalaupun kondisi tak terelakkan dan bentrokan terjadi, infrastruktur stadion yang mumpuni akan membuat para supporter itu bisa keluar dari stadion dalam waktu cepat untuk dievakuasi. Ini 3 pilar yang menurut saya saling menopang itu, dan kemarin adalah kegagalan dari 3 pilar itu. Kemarin adalah kegagalan masif dari 3 komponen penting dalam situasi match day itu. Sekarang kita udah harus berbicara tentang hilangnya nyawa 129 orang dan mungkin lebih lagi. Ini bukan hanya angka, ini adik seseorang, ini kakak seseorang, ini orang tua, anak, om, dan tante. Ada kisah orang tua yang kehilangan kedua anaknya di stadion, 5 anggota keluarga yang pergi menonton dan hanya 3 yang kembali. Pelatih Javier Roca menyebut supporter meninggal dalam pelukan pemain-pemain. Nah, ini absolutely tragic gitu, ini sedih sekali. Gue mengikutinya pun berat, mengedit naskahnya, meminta update dari reporter-reporter di lapangan pun berat. Seluruh komunitas dunia sepak bola dunia berduka. Premier League memakai ban hitam di derby Manchester dan juga laga Leeds setelahnya. La Liga mengheningkan cipta 1 menit. Negara-negara anggota FIFA menurunkan bendera mereka ya setengah tiang. Oleh karena itu, jawaban-jawaban akan apa yang terjadi pada hari itu harus segera ditemukan beneran. Tim investigasi menurut saya, lagi-lagi ya, menurut saya pribadi haruslah independen, jangan dari komponen-komponen yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan laga-laga sepak bola Indonesia sebelumnya. Sama aja bohong lah. Jangan polisi lagi yang bikin investigasi, jangan PSSI, dan jangan PT LIB juga sebagai panpel. Mungkin perbandingan ya, tim investigasi awal untuk tragedi Hillsborough melibatkan seorang akademisi, profesor dari Newcastle University, alma mater saya,
yang memberikan sudut pandang berbeda akan apa yang terjadi di Stadion Hillsborough ketika itu pada laga semifinal Piala FA antara Liverpool dan Nottingham Forest pada tahun 1989 yang menyebabkan 96 dan kemudian 97 supporter Liverpool meninggal. Tim investigasi sendiri yang memimpin adalah Lord Justice Taylor, hakim agung di Inggris pada waktu itu. Jadi ya bukan Kapolri, bukan ketua umum PSSI gitu loh. Kalau ingin menemukan jawabannya secara transparan dan seterbuka mungkin gitu, bisa nggak tim yang dipimpin mereka itu menemukan jawaban-jawaban yang nggak enak dan membuka tabir selebar-lebarnya, bisa nggak gitu loh. Pertanyaannya banyak kok dari pertanyaan itu. Siapa dalang dibalik penjualan tiket yang mengakibatkan laga yang seharusnya ditetapkan maksimal 25.000 penonton terus dihadiri 42.000 lebih, kabarnya melebihi kapasitas stadion pun. Kenapa memaksakan main malam? Kenapa pintu keluar dan pintu darurat tetap tertutup ketika kondisi mulai nggak kondusif? Banyak pertanyaannya. Tim investigasi selain itu juga harus menemukan kenapa antara lain pihak keamanan membawa gas air mata ke laga, padahal udah jelas-jelas dilarang, ada larangan FIFA. Panpel nggak ngomong apa? Nah itu juga komunikasi koordinasi di antara mereka. Apa rencana antisipatif di lapangan kalau kondisi memburuk? Bagaimana koordinasi antar petugas di lapangan? Nah, mereka harus menemukan sosok-sosok yang bertanggung jawab ini karena ini merupakan kelalaian yang menyebabkan tragedi kemanusiaan. Dan lagi-lagi, jangan hanya petugas-petugas di lapangan, tapi kepala-kepalanya. Dan yang paling penting juga, jangan semuanya diserahkan kepada supporter, jangan semuanya dilemparkan kepada supporter. Kita lihat beberapa statement awal dari otoritas dan pejabat pemerintah kok kayaknya terlalu memojokkan fans ya, RMA kalau saya lihat ya. Ini adalah pernyataan awal dari Zainuddin Amali sebagai Menpora pada hari Minggu pagi. Sangat menyayangkan dan prihatin karena penyebabnya adalah ketidakterimaan supporter karena tim kesayangan mengalami kekalahan. Ya iya, supporter salah memang, tapi kan bukan berarti harus langsung dipukulin dan kemudian ditembakkan gas air mata ke tribun gitu loh. Sementara wording dari pernyataan resmi pertama polisi juga kurang lebih segitu, seperti itu. Poin C, supporter Aremania turun ke lapangan dan menyerang aparat keamanan karena supporter Aremania semakin brutal dan terus menyerang aparat. Ini kan wordingnya aja sudah sangat agresif gitu kepada supporter. Ya saya berharap nggak ada lagi lah yang saling menyalahkan kayak gini. Harus dicari tahu penanggung jawabnya siapa-siapa aja, tapi dalam kapasitas yang benar, jangan saling memberikan tuduhan yang berat kepada sebelah, tapi harus ada yang bertanggung jawab. Ini sama kayak berita-berita awal di tragedi Hillsborough ya, hanya melibatkan testimoni polisi untuk menaksir apa yang terjadi pada hari itu sehingga melampirkan kesalahan pada para fans Liverpool. Baru hal itu berubah setelah adanya itu tadi Taylor Report yang diketuai oleh Lord Justice Taylor pada 1990 yang diperkuat oleh Hillsborough Independent Panel Investigation pada 2012. Emang perjalanan panjang bagi mereka dan di sini juga gitu. Ya, pokoknya akuntabilitas pihak keamanan juga harus ada, jangan hanya dari pihak supporter yang disalahkan. Hukuman penjara bagi siapapun komandan lapangan, siapapun yang memerintahkan penembakan gas air mata. Karena di video terlihat jelas pihak pengamanan menghadapi massa tanpa taktik yang kelihatan jelas kok. Mereka nggak berfungsi sebagai unit. Mereka nggak bikin blokade, nggak bikin barikade untuk memblok para penonton dari masuk lapangan. Mereka berpisah ke kelompok-kelompok kecil dan mukul-mukulin supporter. Bahkan ada anggota yang melakukan kungfu kick ke punggung supporter yang lagi lari. Kan itu gila ya. Dan menurut gue sih ya untuk tragedi publik dalam skala ini udah seharusnya ada pejabat yang mengundurkan diri, harus ada yang menanggung malu. Jangan mau ngambil kredit ke perjuangan atlet-atlet aja ketika seperti di Olimpiade kemarin, atau ada bahkan bapak-bapak yang mengangkat trofi Piala AFF U16 sebelum para pemain kemarin ya. Tapi ya nggak mengejutkan juga sih kalau at least sampai Senin pukul 14 ini belum ada yang mengundurkan diri. Dan yang pastinya harapan gue setelah ini harus ada yang berubah, harus ada benar-benar yang berubah, harus ada landasan hukum baru soal penyelenggaraan event olahraga di Indonesia, harus ada renovasi di stadion-stadion di Indonesia. Fans sepak bola juga harus punya mindset berbeda sekarang, harus menyadari bahwa nyawa manusia akan selalu lebih berarti dari hasil tim kesayangan kita. Perubahan mental dari pasukan keamanan bahwa mereka ini mengamankan manusia. Be human dong.
Fans sepak bola bukan karung kentang yang bisa ditendang-tendang atau dipukulin pakai tongkat panjang. Ya ini sedikit ranting karena kondisinya memang luar biasa melelahkan juga bagi kami ya, bagi kita semua. Sekali lagi ya, gue ingin mengucapkan duka cita sedalam-dalamnya dan sangat-sangat berharap bahwa apa yang terjadi di Kanjuruhan kemarin memang adalah terakhir kalinya, last time, nggak mau ada lagi. Semoga bisa kita temukan titik terang untuk sepak bola Indonesia yang lebih baik lagi. Min, thank you guys, udah nonton.